Kembali lagi kepada Indonesia Business Leadership. Bersama saya adalah Sekjen dari Kementerian Desa, DPT, PDT dan Transmigrasi. Maaf Pak Anwar Sanusi. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Patricia. Dan bersama saya juga lewat Skype dengan di Bandung adalah Mbak Sri Mumpuni. Mbak Tri Mumpuni, di mana beliau adalah socialpreneur. Jadinya hari ini diskusi kita malam pada hari ini adalah bagaimana socialpreneur ini menjadi penggerak ekonomi utama nantinya setelah kita melewati krisis-krisis yang sudah kita lewati pada saat ini, yaitu juga di COVID-19 ini. Nah, kami ke Pak Anwar dulu ya Pak ya. Pak, ini bagaimana Pak rencana pengembangan desa dan juga pengembangan socialpreneur sehingga mereka sustain? Jadi begini ya, artinya pengembangan desa ini sebetulnya sudah kita mulai sejak tahun 2015 saat dana desa menjadi satu kebijakan transfer fiskal yang diberikan langsung kepada pedesaan di Indonesia. 2015 sampai 2019, 257 triliun dana desa sudah dikucurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Jumlah desa saat ini adalah 74.953 desa. Selama 5 tahun tersebut tentunya sudah ada perubahan yang cukup signifikan, terutama adalah terkait dengan fondasi ekonomi pedesaan, infrastruktur pedesaan cukup masif. Itu adalah bisa diusahakan. Contohnya adalah jalan-jalan pedesaan sudah mulai membaik, kemudian juga transportasi juga sudah mulai membaik. Inilah yang kami sebut sebagai modal awal 5 tahun dari perjalanan kita mengawal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Memang di awal 2019, kemudian 2020 ya, manakala 2020-2024 ini kan tahapan kedua kita mengimplementasikan Undang-Undang Desa ini. Kita ada satu ujian yang cukup berat, yakni adalah COVID-19, sehingga seluruh energi yang kita saat ini miliki, terutama adalah pedesaan, kita tadi adalah menyehatkan orangnya dulu, kemudian tentunya kita adalah melanjutkan pergerakan ekonomi yang sudah mulai tumbuh yang di tingkat pedesaan. Indikator-indikator pertumbuhan ekonomi di pedesaan sebetulnya bisa kita lihat. Salah satunya adalah mulai munculnya badan usaha milik desa atau BUMDes yang ini menjadi semacam lembaga ekonomi yang bisa memberikan payung bagi seluruh aktivitas ekonomi pedesaan. Ya, terima kasih Pak. Ini kita menyambung juga ke Mbak Puni ya. Mungkin bisa di-share Mbak Puni, bagaimana sih caranya biar sustainable dalam melakukan socialpreneur ini? Selamat malam Mbak, terima kasih. Jadi saya langsung saja ya, bahwa sebagai socialpreneur itu yang kita kembangkan adalah modal sosial masyarakat. Jadi kalau bicara socialpreneur, kita bukan bicara financial capital, tapi kita bicara social capital. Nah, yang kita kerjakan sebetulnya kita sekarang ini mendidik, melatih, belajar bersama-sama dengan anak-anak muda di seluruh Indonesia melalui kegiatan bersama Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu programnya namanya Wirabangsa. Wirabangsa ini menyeleksi anak-anak muda yang sudah punya kegiatan bisnis ya, mokaf, kemudian kentang, banyak sektor yang digarap. Nah, kemudian kita beri pemahaman mereka bahwa bisnisnya ini bisa berkembang, tetapi jangan hanya melulu memikirkan profit, tapi juga memikirkan benefit. Ini yang paling penting. Jadi mereka itu kita ajak paham bahwa kalau mereka menjadi sukses dan kaya, itu petani-petaninya juga harus ikut sukses dan kaya. Menikmati resources yang diberikan oleh Allah di pedesaan itu
tidak untuk melulu mengejar profit atau commercial business, tapi social business. Ini yang program Wirabangsa. Terima kasih Mbak Puni, luar biasa sekali, sangat passionate ya Pak ya. Kalau dengan Mbak Puni ini semangatnya luar biasa, bela negaranya juga. Nah bagaimana Pak tanggapannya nih Pak untuk tadi apa tuh namanya patriot negeri, patriot negeri. Jadi begini, artinya patriot desa. Kami sebetulnya dulu memang dengan Mbak Puni ini menggagas tadi patriot desa, yang coba memang akan kita betul-betul install mereka ini adalah di desa-desa. Tentunya kalau bisa adalah bersinergi ya Mbak Puni dengan para pendamping desa. Siapapun kan mereka saling belajar. Mereka adalah orang-orang yang memang kita berikan mandat untuk bersama-sama mereka mendampingi desa-desa menuju tadi adalah kemandiriannya. Dan memang dalam hal ini kita, kalau kita melihat, Indonesia kan sangat luas dengan 74.953 desa. Ini kan kita ingin sekali, banyak sekali contoh-contoh yang bisa dijadikan referensi. Artinya tadi kalau kita berbicara di desa itu kan di situ ada masyarakat, di situ ada perangkat, dan di situ adalah ada orang lain yang memang di situ didatangkan untuk menjadi katakanlah mitra atau partner desa. Jadi tentunya tadi adalah patriot desa ini saya rasa akan menjadi model yang jelas. Kami sangat terbuka, kami sangat senang hati kalau ini adalah bisa kita install. Kita bisa kembangkan untuk di desa-desa yang lain, bukan hanya di Jawa Barat saja, tetapi di desa-desa di seluruh Indonesia. Pak, kalau seperti itu, tadi kan ekosistemnya sepertinya sudah utuh ya Pak? Betul, ya? Betul. Bagaimana nih menarik peran swasta? Kan sebenarnya kita juga mau berkontribusi, swasta tuh sangat mau berkontribusi. Bagaimana sehingga ekosistem yang tadi Bapak dan Mbak Puni sudah rancangkan bisa bergulirnya lebih cepat, bisa leapfrogging gitu ya maksudnya Pak? Ya. Setuju. Jadi memang betul, artinya tadi desa ini mandiri ya. Artinya apa yang dihasilkan oleh desa pertama kali memang diperuntukkan untuk masyarakat desa. Tapi kan desa juga butuh sesuatu yang juga dari luar desa. Oleh karena itu tentunya yang lebih kita inginkan tumbuh adalah bagaimana desa-desa ini setelah diidentifikasi potensi yang ada, kan dia butuh bantuan. Maka yang tidak mau kita juga mengundang pihak-pihak dari luar desa terutama swasta agar mereka bisa membantu desa tersebut untuk meningkatkan dari yang namanya adalah kualitas kesejahteraannya. Demikian. Mbak Puni, mungkin kembali ke Mbak Puni, untuk ada sukses story tidak Mbak yang sudah bisa di-share dengan kami? Bagaimana para wirabangsa ini bisa sustain dan bekerja sama dengan dunia swasta ya, dan juga melakukan ekspor keluar untuk produk-produk yang sudah diproduksi di desanya Mbak? Mungkin lebih menarik kalau misalnya ya ini kolaborasi itu ditujukan kepada anak-anak muda yang sudah berhasil. Saya lihat nanti kalau mau lebih detail kita bisa melihat ya di Maumere ada, kemudian di Berok itu ada ya. Ini anak-anak muda yang memang dari awal kita kirim ke desa, dia hanya mendapatkan fee selama 1 tahun. Setelah itu mereka tidak dibayar pun mereka rela. Dan mereka melakukan apa yang menurut saya sangat penting, yaitu pemetaan. Jadi ini saya ke Pak Sanusi nih, mesti beliau lebih tahu betapa pentingnya data di Republik ini. Ya. Oke, baik Mbak Puni, terima kasih Mbak atas informasinya. Ini nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya saat ini. Di sekitar Jogja. Kemudian dan bisa berhasil, caranya itu menarik. Kalau misalnya jahe ibu di pasar, orang yang nanam jahe diajari bahwa jahe itu benar, terus dia kirim satu orang-orang desa yang atau mbok-mbok dan cara cantik dikeringkan, dia membeli 25 bahkan 1.000. Mbak bisa bayang, disuruh petani semua itu. Kemudian di
Kebetulan ada BUMDes dari Trenggalek yang ingin belajar gitu ya. Nah, ini menariknya, memang si anak muda ini harus betul-betul galak gitu. Kalau nggak galak itu soalnya urusan birokrasi itu bikin headache. Dia bilang, udah pokoknya kalau nggak mau nurut dengan saya, ya sudah kerjakan sendiri. Pasti BUMDesnya juga jadi kalang kabut. Karena pikiran BUMDes itu belum sudah Mbak, ini nanti kita dapat fee berapa, ini berapa. Saya bilang, stop, nggak usah ngomong fee. Ya, yang penting ini ada permintaan swasta itu 6 ton. Jangan bangga dulu dengan 6 ton, tapi apakah masyarakat mampu menyediakan 6 ton tersebut secara sustainable? Terus silakan ditanggapin dulu mungkin sama Pak Anwar Sanusi ya Pak ya, silakan Pak. Ya, kalau itu istilahnya kami dengan senang hati, karena lama sekali juga Mbak Puni kayaknya nggak kita ketemu ya. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita update, yang terutama nanti bisa kita jadikan sebagai kebijakan yang itu untuk untuk masyarakat desa itu. Jadi nanti masukan Satgas ya Mbak Puni bisa diterima ya Pak ya. Pak, nanti ini dengan kita adanya influx penduduk kembali ke desa. Ya. Ini kan dengan adanya musibah COVID ini pasti banyak kembali ke desa ya Pak ya. Itu apa yang bisa kita ambil, kemampuan apa yang kita bisa ambil daripada returning ini kembali ke desa sebenarnya untuk meningkatkan ekonomi di desa tersebut? Kalau misalnya kembalinya dalam situasi yang COVID ini ya, artinya sebetulnya kan sekarang protokol yang harus kita siapkan adalah jangan sampai carrier yang mungkin dibawa oleh para pendatang, perantau ini akan menemukan inangnya di desa. Betul. Jadi protokol pertama adalah yang harus kita yakinkan bagi desa-desa ini adalah ketika masuk yang namanya keluarga dari rantau, ini betul-betul ya kita istilahnya karantina dulu, kita sehatkan sehingga betul-betul desa ini tidak kena serangan wabah COVID-19. Ini pertama. Kalau rantaunya sendiri, kan mereka sudah punya skill-skill ya Pak ya. Nah itu apa yang bisa kita lakukan sehingga skill tersebut menular kepada rekan-rekan yang ada di desa Pak, sehingga capacity buildingnya meningkat. Nah ini kan begini, artinya memang tidak mudah ya. Lebih betah. Tidak mereka untuk lebih betah tinggal di desa. Tapi tentunya tadi saya senang kalau misalnya adalah patriot desa, pendamping desa, segera ibaratnya adalah menemui para tadi, returnee tadi, orang-orang yang perantau pulang ke kampung, terutama kalau kita harapkan misalnya adalah para pekerja migran Indonesia ya, ini adalah kembali dia membawa modal. Ya, istilahnya ini kan jadi kesempatan juga. Ada dana desa juga, ada modal juga, tinggal bagaimana tadi mencoba membangun desanya, tentunya adalah dengan pendampingan yang efektif, terutama adalah dari aktor-aktor luar desa, baik yang namanya adalah pendamping, baik yang namanya adalah patriot desa tadi. Plus nanti adalah mahasiswa. Mahasiswa ini menjadi kunci ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang surplus penduduk Indonesia sendiri, itu kan yang di usia, kalau kita melakukan research, sociopreneur ini umurnya 18 sampai 34. Nah kemudian menghilang gitu kan Pak. Bagaimana nih sebenarnya yang usia 60 ke atas yang sangat-sangat masih efektif, yang sangat produktif. Nah ini bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk berkontribusi. Network sudah ada, modal sudah punya. Betul. Bagaimana kita tap into that demografis Pak? Ya, jadi memang begini, apalagi sesuai dengan definisi yang terbaru dari WHO ya, artinya usia 60 itu kan bukan usia yang senja kan, itu kan usia masih dalam kategori yang produktif, bahkan remaja ya. Nah, jadi sebetulnya dengan knowledge dan juga adalah modal yang dimiliki, terutama adalah model koneksi tadi, kita kan sangat berharap orang-orang setelah istilahnya menyelesaikan tugas, kalau sebagai PNS itu kan 60 tahun adalah usia pensiun kan, mereka kembali ke desa dengan dia membawa pengetahuan, ini saya rasa juga kesempatan bagi desa-desa itu sendiri mendapatkan satu tadi adalah sumber daya manusia yang memang tentunya mereka ini tadi memiliki nilai plus yang kalau dia ini memiliki komitmen, syukur gini, artinya bagaimana sebelum nanti orang pensiun terutama PNS, jumlah PNS cukup banyak Mbak, 4,5 juta.
Ini sebelum pensiun ada semacam pembekalan bahwa ini ada potensi di desa-desa yang bisa dibantu. Dan itu kita sudah lakukan di Kementerian Desa. Terima kasih Pak. Mungkin kita ke Mbak Puni lagi Mbak. Mungkin harapannya sehingga ekosistem yang Mbak buat dengan yang di Kementerian bisa nyambung jadi satu ini sehingga ekonomi Indonesia bisa terus meningkat. Apa yang harapan-harapannya Mbak? Mungkin sedikit saja. Sebetulnya harapan yang sederhana itu adalah kerjasama yang baik Menteri Perdagangan dengan Kemendes. Karena harapan saya kita punya list atau daftar negara-negara yang memerlukan produk-produk di Indonesia dan Kemendes punya datanya sehingga bisa share kepada para sociopreneur di desa. Baik, terima kasih Pak Anwar Sanusi dan Mbak Tri Mumpuni atas diskusi yang semangat sekali ini, sangat passionate tentang pengembangan desa di Indonesia.